Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita awali dengan doa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kita mulai lagi ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan judul membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kalau minggu lalu anak-anak sudah tahu apa itu artinya pecahan, kemudian bagaimana cara mencarinya, pecahan senilai, kemudian bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Maka sekarang kita membandingkan dan mengurutkannya. Oke, kita lihat ya bagaimana caranya. Nah, di sini Bu Guru ada satu bagan untuk menjelaskan bagaimana cara membandingkan pecahan. Oke. Yang pertama, bisa kita gunakan dengan ketika penyebut kedua pecahannya sama. Tahu kan penyebut yang mana? Betul, yang posisinya di bawah. Oke, ketika penyebut kedua pecahannya sudah sama, maka kita langsung bandingkan saja bagaimana nilai dari pembilangnya. Kemudian pembilang itu yang di atas, berarti kita lihat kalau yang di atasnya yang besar itu sebelah kiri, maka kita tambahkan tanda lebih besar, gitu ya. Cara kedua, ketika penyebut kedua pecahannya berbeda. Nah, cara ini bisa kita lakukan dengan kita samakan dulu penyebut kedua pecahan. Baru kemudian ketika penyebutnya sudah sama, maka langkah selanjutnya anak-anak tinggal membandingkan pembilangnya, gitu ya. Oke, langsung kita lihat contohnya. Nah, di sini sebelah kiri ada dilihat 3/6, titik-titik 5/6. Situasinya kedua penyebut dari pecahan ini sama, maka langkah selanjutnya hanya perlu kita bandingkan pembilangnya. Anak-anak tahu kan 3 lebih kecil daripada 5? Oh, sudah tahu pasti. Nah, oleh karena itu kita masukkan tanda pembanding lebih kecil di tengah-tengah antara 3/6 dan 5/6. Oke. Nah, yang di sebelah kanan ada contoh yang penyebutnya beda. Coba kita lihat. Kedua penyebut berbeda. Dah? Ada kelihatan nggak tulisan orange? Iya, samakan penyebut dan ubah keduanya menjadi 12. Kok bisa Bu Guru 12? Iya, soalnya angka 4 dan 3 yang sebagai penyebut itu dikalikan supaya bisa menghasilkan pecahan yang sama nantinya. Kita lihat ya, masing-masing dikali 4 dan 3. Oke. Untuk pecahan 3/4, angka 3 dan 4 sama-sama dikali 3. Hasilnya 9/12. Kemudian untuk pecahan 2/3, penyebut dan pembilangnya sama-sama dikalikan 4. Hasilnya 8/12, gitu ya. Nah, sudah sama belum Bu Guru? Sudah ya, sudah sama-sama penyebutnya 12. Maka selanjutnya anak-anak tinggal membandingkan pembilangnya. Dah, 9/12 lebih besar daripada 8/12. Oke, maka masih diingat ya, 9/12 itu bagian dari mana? Itu bagian dari 3/4. Sedangkan 8/12 bagian dari 2/3. Jadi kesimpulannya 3/4 lebih besar daripada 2/3. Oke, di sini Bu Guru ajarkan cara menyamakan penyebut dengan cara yang lebih mudah. Diingat ya anak-anak ya, bagaimana cara menyamakan penyebutnya. Sisi kiri dikalikan 3, sisi kanan dikalikan 4. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, setelah kita membandingkan, berarti kita sudah tahu mana pecahan yang lebih besar, mana pecahan yang lebih
kecil, berarti sudah bisa mengurutkan pecahan. Oke, kita lihat pecahan berpenyebut sama. Oke, nah untuk pecahan berpenyebut sama ada 7/12, ada 5/12, ada 11/12. Diminta untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Bagaimana caranya Bu Guru? Ya, ketika penyebutnya sudah sama, anak-anak tinggal membandingkan pembilangnya atau angka yang di atas. Kita lihat dari 7, 5, dan 11, mana angka yang paling kecil? Betul, 5. Berarti kita mulai pecahan yang terkecil, 5/12. Lanjut 7/12 dan 11/12. Mudah ya kalau penyebutnya sudah sama. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Ketika pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, coba dilihat anak-anak, contohnya ini ada 1/2, 5/8, 3/4. Oke, kita diminta untuk mencari pecahan yang terbesar dulu. Cara menyelesaikannya, karena penyebutnya sudah berbeda, maka kita harus menjadikan mereka sama. Kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Bisa dilihat penyebutnya dari 3 ini ada angka berapa aja? Ada 2, ada 8, ada 4. Nah, untuk mudahnya kita jadikan angka 8 sebagai penyebut untuk nantinya tiga-tiganya pecahan ini. Oke? Ya, kita lihat ya. Untuk 1/2, supaya penyebutnya menjadi 8, kita ubah nih. Yang tadinya penyebutnya dari 2 hingga menjadi 8, anak-anak harus mengalikannya berapa kali? Betul, caranya 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti anak-anak harus mengkalikan masing-masing penyebut dan pembilangnya kali 4. Kita lihat 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Pas ya? Berarti kita hasilkan satu pecahan yaitu 4/8. Selanjutnya 5/8 tidak perlu kita ubah karena penyebutnya sudah sama dengan pecahan yang pertama kali. Kita lanjut ke pecahan ketiga, 3/4. 3/4 ini memiliki penyebut 4. Berarti anak-anak tinggal membagikannya sama seperti yang sebelumnya. 8 bagi 4 sama dengan 2. Berarti pengalinya adalah 2. Ketika kita sudah menemukan pengalinya 2, anak-anak tinggal kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti dihasilkanlah pecahan baru 6/8. Nah, ketika pecahannya sudah dihasilkan dengan penyebut yang sama, langkah selanjutnya adalah membandingkan para pembilang. Jadi kesimpulannya, pecahan yang terbesar adalah 6/8. Dilanjutkan lagi 5/8 dan 4/8. Atau kita kembalikan lagi mereka ke pecahan yang asli pada soal. 3/4, 5/8, dan 1/2. Itu dia urutan pecahan dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di ujung video. Terima kasih untuk aktif hari ini dan Bu Guru harap kalian paham dengan apa yang Bu Guru ajarkan. Kalau belum paham, anak-anak boleh langsung tanyakan ke gurunya. Oke? Terima kasih anak-anak. Salam sehat, salam DigiTM.